Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi di podcast SMA 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Pada kesempatan pagi hari ini ditemani host Khairul Rozak, host SMA 1 Demak, selaku sorry mas, diulang mas. Agak grogi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di studio podcast SMA 1 Demak bersama Khairul Rozak, host studio podcast SMA 1 Demak. Tema aktual, akurat, dan berkarakter. Pada kesempatan obrol santai di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 25 November 2021, kita ditemani oleh salah satu unsur penting di jajaran Polres Demak. Kita menghadirkan Kasat Lantas Demak AKP Fandi. Ya, betul sekali. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan Fadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu pada pagi hari ini kegiatannya apa aja? Sebelum dari podcast SMA Sebelum kesini tadi kami beserta para Forkopimda mengikuti kegiatan apel persiapan siaga bencana. Karena memang beberapa hari terakhir ini kan kalau kita lihat situasi cuaca itu kondisinya memang curah hujan cukup tinggi, sehingga kemungkinan mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi mungkin kita mengantisipasi adanya bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Oleh karenanya Ibu Bupati mengumpulkan para Forkopimda beserta seluruh relawan untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi, mengantisipasi adanya bencana di Kabupaten Demak. Sebelum kesini tadi ya? Ya, saya rasa program ini sangat baik sekali. Iya. Alhamdulillah, dan saya ucapkan selamat datang di studio podcast SMA 1 Demak. Dan terima kasih sudah diundang di luar biasa. Gimana? Pertama kali masuk di SMA 1 Demak atau barangkali sudah pernah kesini sebelumnya? Saya baru pertama kali nih. Dan baru. Saya salut bahwa satu-satunya SMA mungkin yang punya podcast sedemak mungkin. Luar biasa ya, Bang. Iya. Dan nanti kita akan ngobrol santai lah seputar kaitannya dengan kegiatan Satlantas. Ya. Kalau boleh tahu sebenarnya Satlantas itu membidannya gimana, Dan? Biar pemirsa podcast ini biar lebih tahu lebih dalam kan gitu. Ya, Satuan Lalu Lintas ini memang difungsikan dalam hal menjaga Kamseltib Carlantas, keamanan, kemudian keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Jadi memang moda transportasi yang berjalan di masyarakat ini dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu perkembangan ekonomi dan lain sebagainya itu sangat ditunjang dari adanya transportasi antara satu tempat ke tempat yang lain. Darat maksudnya dari darat, laut, udara. Iya. Memang saat ini untuk Satuan Lalu Lintas kan memang difungsikan di bagian lalu lintas jalan ya. Karena memang dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini transportasi darat ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, betul. perkembangan zaman karena perpindahan barang satu tempat dari tempat yang lain, kemudian masyarakat satu tempat ke tempat yang lain ini sangat dipengaruhi adanya kelancaran. Kelancaran. Oleh karena itu kami fungsi lalu lintas ini mempunyai beberapa unit. Yang pertama itu Turjawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Kemudian yang kedua ada Gakum, penegakan hukum, itu perihal masalah laka lantas. Kemudian ada Rekiden, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Itu di dalamnya ada pembuatan SIM, pajak, kemudian BPKB, kemudian ada Kanit Kamsel. Kanit Kamsel ini yang membidangi terkait masalah keamanan dan keselamatan, ya, masalah dikmas, himbauan, kemudian program-program penyuluhan, bindu dan lain sebagainya itu di bawah kendali Kanit Kamsel. Kemudian ada Kaormintu saya sama Kepala Bagian Operasional di Satuan Lalu Lintas. Total 6 perwira di bawah Kasat Lantas itu. Banyak ya, berarti sub-subnya ya. Tak kira hanya sekedar lalu lintas. Jadi lantas itu bukan hanya penilangan. Kalau masyarakat kan polisi lalu lintas ini tahu-taunya konotasinya tilang. Polisi yang suka menilang. Padahal secara konteks lebih besar bahwa
tugas dan fungsi lalu lintas ini tidak hanya sekedar itu ya? Ya, sangat besar. Sangat besar, oh iya. Kalau boleh tahu ini kok logatnya bukan asli Jawa ya? Saya orang Bugis, Bang. Oh. Saya lahir di Toli-Toli, daerah Sulawesi Tengah, suku Bugis, kemudian punya istri orang Cirebon, terakulturasi dengan Jawa Barat, kemudian pindah ke Demak. Akhirnya ya Jabasnya ini campur-campurin ya. Oh gitu. Kelihatannya logatnya bukan asli Jawa kan gitu. Nah, kalau boleh tahu ada pepatah tak kenal maka tak sayang, biar pemirsa podcast ini lebih paham, sedikit biografinya, barangkali keluarganya, terus kemudian riwayat penugasannya barangkali. Jadi memang saya pada saat waktu tahun 88 lahir di Toli-Toli. Pada bulan April saya lahir di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, kemudian saat itu Rumah Sakit ABRI namanya dulu. ABRI ya, Rumah Sakit ABRI tahun 88. Ya, saya lahir di situ, bapak orang Bugis, ibu orang Gorontalo. Kemudian saya besar di Palu, Sulawesi Tengah, SD, SMP, SMA di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Masuk Akpol di Gorontalo, di tempat kelahiran ibu. Kemudian penempatan setelah lulus Akpol, saya masuk di Semarang, Akpol, lulus masuk 2006, lulus 2009. Akpol itu ya? Ya, 2009 alhamdulillah diberi rezeki penempatan tugas pertama di Jawa Barat. Setelah di Jawa Barat, nah itu tugas menentukan jodoh. Akhirnya saya ketemu sama istri saya di Jawa Barat. Iya. Instan ya, polisi juga ya? Poluan juga ya? Oh, bukan. Oh, bukan. Biasa ibu rumah tangga istri saya. Ya. Kenalnya karena apa? Apa karena nilang atau karena apa? Istri saya kuliah di UPI. UPI ya. Bandung ya. Guru juga. Iya, betul. UPI Bandung, kemudian saya tugas di Bandung, ketemulah sama istri saya di situ. Waktu nilang atau waktu apa? Oh enggak, waktu menghadiri kondangan orang juga. Tak kira waktu nilang, tapi jejak penugasan selain di lantas ada enggak? Apa memang spesifik di lantas? Jawa Barat saya bertugas di fungsi reskrim. Ya, memang banyak di fungsi reskrim. Kemudian setelah itu saya sekolah PTIK di Jakarta. Kemudian setelah PTIK saya jadi pengasuh di Akpol. Setelah itu saya penempatan Jawa Tengah. Kemudian langsung jadi Kasat Lantas Cilacap, Magelang, kemudian Demak. Dalam posisi yang sama, Kasat Lantas. Kasat Lantas. Kalau di Demak berarti tahun berapa itu? Di Demak baru April, tanggal 12 April, tanggal 9 April lah. 9 April 2021. Berarti sekitar sudah 6 bulan jalan ini ya? Ya, 7 mau 8 berarti. 7-8 bulanan ini ya? Ya. Sudah paham Demak semua dan? Paham. Kalau jalan paham. Coba saya tes dan ada berapa kecamatan di Demak? Ada. Kalau saya lihat polseknya aja ya. Oh iya, polseknya. Ada 14. Ada 14. Kalau kecamatannya 14, 16, 17. 16 ya? Iya, 14 juga kan? Iya, karena Meranggen itu kan ada 2 itu. Polseknya? Bukan, kecamatannya kan satu udah. Satu ya? Kecamatan Meranggen, dan sebelahnya Kecamatan Karangawen. Arah ke utara Kecamatan Sayung. Iya. Tapi wajar karena 7 bulan jadi ini artinya tantangan itu lebih banyak. Siap. Gitu ya. Berarti mulai April ini dan sudah akhirnya kira-kira gimana dan dinamika lantas di Kabupaten Demak sendiri? Kalau saya melihat selama 7 bulan ini berjalan, memang dinamika di Demak ini jalur panturanya cukup luar biasa menguras tenaga, karena memang ini satu-satunya jalur ya. Kita punya 2 jalur di Demak ini. Jalur utama itu jalur Pantura, kemudian ada jalur di daerah selatan ya, di Meranggen. Untuk Pantura sendiri ini memang kita paling panjang sepertinya ya, 38,2 km dari mulai ujung Sayung sampai dengan ujung Karanganyar Kudus ya. Perbatasan Kudus. Dan memang saat saya bertugas di Demak ini dilaksanakan kegiatan perbaikan jalan, pengecoran dari mulai Sayung sampai dengan Mijen, perbatasan dengan Jepara, dan sampai dengan Karanganyar. Nah, ini ada 12 titik pekerjaan sepanjang 6,2 km, sehingga memang ya cukup menguras tenaga dari pagi sampai dengan malam hari, karena memang beberapa ruas ini dipakai untuk pekerjaan jalan, sehingga ada beberapa ketersendatan di beberapa titik. Lebih-lebih akhir tahun dan ya? Iya, betul. Memang kita udah koordinasikan dengan PU, kemudian PPK setempat, bahwa pekerjaan ini diupayakan memang selesai sebelum Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, sehingga nanti pada saat kami melaksanakan operasi lilin Nataru ini, bahwa
kegiatan pekerjaan jalan ini sudah selesai. Jadi tidak ada lagi pekerjaan jalan. Dan ini kemarin ada yang tanya dan di flyer yang kami upload di medsos SMA 1 Demak itu, ini kan juga selain perbaikan dan seterusnya kan ada juga pembangunan tol ya, yang kemudian atau namanya apa, flyover atau apa ya kalau di Meranggen? Jadi kalau di Meranggen itu flyover. Flyover sama tol di Demak itu ya. Jadi ada 3 pekerjaan besar di sini. Yang pertama itu tol di daerah Karangtengah. Itu diemban oleh pekerjaannya adalah PT PP. Kemudian yang di Sidogema itu nanti tol juga, tol Semarang Demak itu ya, tol Semarang Demak juga, tapi itu di bawah pekerjaan PT Wika. Kemudian kalau yang di Meranggen itu ada flyover. Nah ini dan ada masyarakat yang sering bertanya, pembangunan flyover atau tol itu akhirnya kan intensitas mobil berlalu lintas itu kan agak tersendat dan jalur-jalur alternatif akhirnya banyak. Dan ini kayaknya ada yang bertanya, ini masyarakat juga malah kadang polisi Pak Oga atau apa itu yang di jalan-jalan itu kadang malah membuat macet tidak? Misalnya ada antisipasi dari lantas atau bagaimana? Ya memang ruas jalan di Demak ini ada beberapa U-turn yang memang terbuka ya. Jadi memang kami jumlah anggota 90 orang ini sudah kami bagi. 90 orang itu di bidang lantasnya atau yang sudah? Di bidang lantas saja. Bidang lantas ini sudah kita bagi di beberapa titik-titik yang kira-kira menurut kami pada hari itu memang diduga nanti akan adanya ketersendatan atau macet. Nah memang kalau memang Pak Oga ini sepertinya memang sudah menjadi fenomena bahwa memang bukan cuma di Demak, tetapi mungkin hampir di setiap kota di mana ada U-turn, ada jalan kecil, banyak sekali memang Pak Oga. Nanti kita sudah mencoba untuk mengurangi hal tersebut karena memang banyak pendapat masyarakat bahwa justru adanya Pak Oga ini malah membuat macet. Iya, ini kemarin ditanya ke komentar kami gitu loh. Sampaikan ke Pak Kasatan gitu. Gitu lah, ini artinya antisipasi dengan Pak Oga apa bagaimana? Nanti kita ini kan kami akan mengumpulkan mereka nanti. Utamanya kan operasi zebra juga kan kita Candi sampai dengan tanggal 28 nanti kami coba akomodir penyampaian dari masyarakat, masukan dari masyarakat. Nanti kami akan coba kumpulkan para masyarakat yang kira-kira yang dalam tanda kutip disebut Pak Oga ya. Pak Oga. Nanti kita coba kumpulkan, kita sampaikan ya. Memang satu sisi itu mata pencaharian mereka. Maksudnya kan barangkali kalau mereka memahami rambu-rambu atau bagaimana, kadang itu tidak punya pemahaman rambu-rambu, asal itu akhirnya malah mobil itu jadi siapa yang mau bayar itu yang dilematis. Gitu maksudnya tidak memprioritaskan mana yang harus didahulukan, tapi yang itu ini yang perlu antisipasi juga. Antisipasi saya yang pertama adalah menempatkan nanti anggota saya tempatkan lebih banyak lagi mungkin di titik-titik yang kira-kira mulai adanya titik-titik kemacetan atau ketersendatan jalan di jalur Pantura Demak ini untuk mengurangi adanya Pak Oga seperti itu. Dan juga nanti kami akan berikan sosialisasi himbauan kepada mereka agar apabila mungkin mereka tetap berada di jalan yang dimana mungkin ketiadaan anggota kami di sana, mungkin keterbatasan anggota, kami akan coba himbau mereka agar semaksimal mungkin tidak membuat kemacetan di jalur Pantura. Boleh jadi Pak Oga, tapi yang jelas tidak terlalu memperparah lalu lintas gitu nanti. Intinya kehadiran mereka harusnya bisa membantu kelancaran dari lalu lintas di Pantura, bukan malah menambah. Kita tidak melarang tapi membantu, artinya sebenarnya kan membantu tugas lantas dan tapi jangan sampai ada efek yang lebih berkepanjangan. Sebenarnya mereka kalau memang bisa dijadikan mitra, relawan mitra dari lantas ini sangat baik sekali sebenarnya. Dan minimal ada identitas apa mereka dikasih pelatihan atau apa. Di titik-titik pekerjaan ini para flagman pekerjaan itu sudah ada sebenarnya. Di titik pengecoran 1, 2, 3, 4 setiap harinya itu di ujung awal sama ujung akhir. Sebelum sudah ada flagman yang mengarahkan. Cuma memang mungkin karena dari kearifan lokal sendiri, masyarakat juga mau turun tangan, akhirnya seperti itu. Tapi kami akan mencoba semaksimal mungkin untuk mengurangi
efek negatif dari adanya pauga ini. Iya, kita lanjut Dan. Ini kalau boleh tahu angka statistik kecelakaan di lalu lintas gimana Dan di Demak sendiri? Sampai kalau melihat ada pengaruhnya ada terhadap kemacetan dan seterusnya, terhadap korelasi terhadap kecelakaan lalu lintas dan seterusnya. Ya kan sebenarnya begini, kalau ada pekerjaan jalan, kan macet, harusnya mengurangi dong. Mengurangi. Karena kan kecepatan kendaraan akan berkurang. Nah, memang terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas selama pembangunan jalan ini terjadi penurunan, karena di beberapa titik-titik ruas black spot kami itu kita namakan black spot ya. Titik-titik di mana yang terjadi kerawanan lantas ini itu dinamakan black spot. Itu ada pekerjaan jalan di lokasi tersebut, sehingga kendaraan pada saat melintas itu kecepatannya berkurang, sehingga memang terjadi tren penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Kalau boleh tahu sedikit statistiknya biar pemirsa podcast SMA Demak, kalau sebentar barangkali biar sebentar kita lihat datanya ya. Iya, kalau bisa dilihatkan oleh kameramen biar atau saya mintakan dulu bentar. Iya. Kalau kira-kira selama operasi zebra ini, kalau dibandingkan dengan bulan lalu sama bulan sekarang, ini 1 minggu ini kejadian ada 7 itu kendaraan ringan atau maksudnya sepeda motor, mobil atau macam-macam. Dengan segala variasi tadi. Ada yang motor sama mobil, ada yang mobil sama mobil, truk sama truk, ya macam-macam. Cuma kejadiannya memang menurun selama operasi zebra. Selama operasi zebra. Iya, kalau dibandingkan dengan bulan kemarin. Dan Fadil ini sudah bicara operasi zebra itu sebenarnya apa sih operasi zebra itu? Karena masyarakat itu yang tanya kadang besar baliho-balihonya di mana-mana, dan sebenarnya kadang masyarakat umum kan belum tahu apa makna operasi zebra itu. Jadi memang operasi zebra ini ditujukan sebenarnya kegiatannya itu semua hampir 100% bersifat preventif dan preemptif, bersifat edukasi. Operasi ini dilaksanakan menjelang Nataru. Natal dan Tahun Baru, sehingga diupayakan bahwa operasi ini kami Satuan Lalu Lintas ini dapat memberikan masukan, bimbingan kepada masyarakat itu dalam berkendaraan itu agar lebih hati-hati, lebih mematuhi keselamatan dalam berkendara, utamanya masalah prokes. Pada saat nanti kegiatan besarnya di operasi Nataru nanti itu masyarakat sudah paham. Kalau beliau tahu operasi zebra ini kan sudah jalan dan sudah dari tanggal 15 sampai tanggal 20. 15 apa? 15 November kemarin. Sampai tanggal 28 November nanti. Ada enggak temuan dari operasi zebra itu yang sudah artinya apakah ketidakpatuhan prokes atau berlalu lintas dan seterusnya? Kalau temuan banyak. Banyak ya. Kita temukan di pasar. Kami temukan. Artinya pasar itu di dalam pasar? Iya, kan mereka kan menggunakan kendaraannya ini bukan cuma di depan, di dalam. Iya, kadang untuk memperefektifkan pekerjaan dia ya. Betul. Nah, kan kita lakukan operasi justisi itu bukan cuma di pasar, di alun-alun, di penggal-penggal jalan. Banyak kita temukan masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kita berikan masker, kemudian kita menggunakan helm, kita berikan edukasi, Pak, pakai helm, nanti kalau enggak nanti berbahaya buat keselamatan Bapak. Nah, seperti itu. Nah, intinya selama 14 hari ya, 14 hari kita bertujuan untuk semuanya bersifat simpatik, memberikan bantuan, termasuk mengedukasi masyarakat juga ya. Semuanya bersifat edukasi, sehingga nanti diharapkan setelah operasi zebra ini masyarakat lebih tertib dalam berkendara. Jadi bukannya malah takut, tapi sebenarnya untuk keselamatan masyarakat. Jadi jangan takut bahwa dalam operasi zebra ini tidak ada penindakan dan lain sebagainya. Semua 100% bersifat simpatik. Kalau ada sampai tindakan berarti itu enggak oknum ya, dan ya? Misalnya ada tindakan di luar. Nah itu, kalau saya bisa menjamin bahwa tidak ada tindakan selama operasi zebra Candi. Apabila ada, tapi saya yakin karena kemarin saya tidak ada tindakan bersifat tilang sih Pak. Kecuali bersifat etle maupun kope apa ya. Kalau etle tetap kita laksanakan, tapi tindakan konvensional tidak ada. Gitu. Kalau ini dan Wani ini bicara etle, sebenarnya titik-titik depan ini etle di mana? Biar pemirsa ini lebih karena ada yang tanya sebenarnya ada berapa titik sih sebenarnya etle itu? Kalau Demak sendiri itu sebenarnya ada 1 titik Pak. Adanya di Bogorame. Di Bogorame. Ada Bogorame. Memang kamera kami ditempatkan di Bogorame. Cuma memang pada saat operasi zebra ini karena memang tidak ada penindakan, sehingga kami hanya mengambil gambar beberapa pelanggaran. Nanti kami akan tindak nanti pada saat
setelah operasi zebra candi. Memang pada saat ini kita nggak ada pelanggan. Sekarang berarti operasi tadi ya, zebra candi tadi ya? Ya, fokus bersifat preventif. Nah, kalau boleh tahu dan kita makna filosofi operasi zebra candi itu apa enggak sebenarnya? Karena ini perasaan itu akhirnya tahunan kalau nggak salah. Memang biasanya ada operasi imbangan sebelum operasi besar, Pak. Jadi kita seperti sebelum operasi ketupat, nah itu nanti ada operasi patuh. Operasi patuh. Ya betul. Yeah. Nanti sebelum operasi Nataru, nanti kemarin sudah operasi patuh, ini ada operasi lagi zebra candi. Dimana itu tujuannya adalah terus memberikan edukasi. Enggak, artinya ini itu memang program nasional, ya, ataukah memang internal lantas Polres Demak sendiri? Oh enggak, ini programnya dari sana. Dari nasional? Ya, nasional. Kalau zebra candi ini hanya bersifat satu Polda Jawa Tengah. Operasi zebra candi ini? Ya, karena memang yang tanggal berapa? 15 sampai tanggal 28 ya, November ini ya? Betul. Operasi zebra candinya dilaksanakan di Jawa Tengah. Secara terpusat di Polda Jateng. Tapi untuk Polres tetap melaksanakan. Enggak. Yang yang sudah dijalankan sampai tanggal 25 ini kan kebetulan lagi kan tinggal beberapa hari. Beberapa hari lagi ya. Ada evaluasi enggak yang kalau saya melihat evaluasinya yang pertama yaitu tadi angka lantasnya menurun. Oh, karena tadi mungkin salah satu faktor pembangunan banyak jalan, perbaikan. Kita sering hadir di jalan sehingga sebenarnya dengan banyaknya hadirnya polisi di jalan itu juga mengurangi angka lantas. Kemudian kalau saya lihat masyarakat sekarang kan udah mulai tuh lebih tertib dalam prokes. Kemudian mereka juga dari himbauan kami kan mereka kalau belum vaksin kita himbau vaksin. Kita lihat vaksin malam minggu di itu ternyata cukup efektif juga loh. Efektif ya, karena kan mereka kan Senin sampai Jumat itu kan kadang-kadang sibuk. Belum ada Sabtu malam mereka datang ke alun-alun itu sambil main sambil vaksin. Nah, jadi kalau kami melihat evaluasi ini kesadaran masyarakat alhamdulillah cukup baik. Masyarakat Demak sendiri khususnya ya. Betul. Kami melihat di penggal-penggal jalan mereka akan berkendara banyak yang menggunakan sudah menggunakan motor, tidak banyak yang verboden. Verboden itu apa? Melawan arus. Oh iya. Banyak kan biasanya kan kalau kita lihat di pabrik-pabrik kan biasanya melawan arus. Ya, kami datangi, kami berikan sosialisasi, edukasi, karena memang apabila dia lawan arus, ya tetap melanggar lalu lintas. Ya, kalau bicara melawan arus ini, perasaan juga yang jalan Pantura itu juga ada pemberlakuan kontraflow dan ya. Kemarin dan adiknya temen kecelakaan di situ dan karena ada petugas yang di situ. Jadi emang dia udah tahu kalau dari arah Demak ke Semarang itu dibuka. Biasanya kan ada petugas yang buka tutup itu kontraflow itu dia ada. Betul. Jadi memang kontraflow kita ini agak panjang. Jadi kalau Pak Roza mungkin tahu, dari kita buka dari Jateng Land itu Sayung? Bukan. Sebelum Onggurawe. Oh, sebelum Onggurawe. Ya, Jateng Land sampai Buyaran biasanya. Ya, sampai Buyaran. Ya, Buyaran. Biasanya pada saat awal mula kontraflow, ini kita masukkan dari Jateng Land, nanti kita keluarkan di Buyaran. Biasanya kalau orang yang dari arah Buyaran pasti sudah kita tutup kendaraan yang dari Buyaran kita tutup. Atau kita arahkan ke semua berjalan di lajur kiri kecuali sisa-sisa kendaraan yang menuju ke arah Semarang ini. Nah, itu yang memang pasti akan berhadapan langsung dengan kendaraan yang berasal dari Semarang. Nah, kalau pada saat kami buka CB-nya itu pasti akan kami tutup satu lajur dari arah Kudus menuju ke Semarang. Nanti kita arahkan semua berjalan di lajur sebelah kiri karena lajur sebelah kanannya dipakai kontraflow. Biasanya dari Buyaran sampai Jateng itu kan dilakukan pekerjaan jalan. Nah, seperti itu. Waktu kontraflow itu ada petugas nggak sebenarnya? Ada, di ujung-ujungnya ada. Pasti ada ya? Ada di ujung-ujung. Jadi di bukaan sama di titik masuk sama titik keluar. Kalau di sini kayaknya di depan pabrik itu ya, Kali Kondang tuh ya? Kali Kondang, Luki Tekstil. Ya, Luki Tekstil PLN ya, dari PLN itu masuk, nanti keluarnya depan Pasar Buyaran tuh. Oh iya. Ya, jadi masuk dari Pasar Buyaran ke PLN. Iya. Nanti keluarnya di. Karena kalau tidak paham dan rambu-rambu itu kadang banter kalau tahu-tahu ada motor yang dari lawanan arus ini dan yang kadang yang berbahaya. Ya, makanya itulah gunanya kita operasi zebra itu. Kita tuh setiap ketemu masyarakat kita selalu mengedukasi bahwa selalu hati-hati dalam berkendara. Karena kita tidak tahu dinamika lalu lintas yang terjadi kan. Kapan saja, di mana saja
dinamika lalu lintas itu terus berkembang. Jadi kita tidak bisa bilang oh ini pasti jalan mulus, lancar, nggak bisa. Nah, satu saat nanti bakalan macet, bakalan ada kontraflow, bakalan ada yang lain-lain seperti itu. Nah, ketidaktahuan masyarakat ini yang kami terus bimbing gitu. Kita berikan edukasi. Jadi bahwa berkendara bolehlah berkendara, tetapi dalam konteks yang betul-betul memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Makanya kami selalu wanti-wanti Pak Rozak bahwa pada saat kontraflow itu kami harus pikirkan betul kapan dan di mana titik kontraflow, karena berpengaruh nanti terhadap keselamatan jalan. Iya, kemarin pengendara. Itu termasuk adiknya teman saya itu kenal kontraflow itu udah tahu, katanya itu tidak ada petugasnya gitu. Jadi kalau di tengah memang tidak ada. Oh, tidak ada. Adanya nanti hanya di titik-titik bukan dan penutupan. Ya, jadi pada saat kami masukkan dia di akses kontraflow, maka kami sebenarnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkendara agar lebih hati-hati. Seharusnya dia berarti kalau posisi kontraflow itu mestinya frekuensinya lebih dikurangi kecepatannya. Ya, karena kan dia kan harusnya sadar kan. Oh, iya. Harusnya sadar. Dia kontraflow pasti dia kan dia tidak berjalan di arus yang sebenarnya. Dia harusnya di kiri gitu ya. Dia tetap di kiri, dan masyarakat yang melihat adanya kontraflow dari arah depannya harusnya sadar oh ini ada dilaksanakan kontraflow. Makanya kenapa saya selalu sosialisasi di medsos bahwa ada beberapa titik pekerjaan, nanti akan ada rekayasa lalin. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa suatu saat, suatu waktu, suatu tempat nanti kita akan lakukan rekayasa lalu lintas. Oleh karena itu masyarakat harus hati-hati betul, utamanya melintas di Jalan Pantura Demai. Seperti itu. Sebelum kita akhirin Dan, ini sebenarnya sampai kapan Dan pembangunan dan perbaikan jalan termasuk supaya kita pemirsa podcast dan masyarakat Deli khususnya biar lebih tahu melalui podcast ini, channel ini. Jadi memang kalau hasil koordinasi kami dengan PPK, PPK itu apa? PPK itu pelaksana pekerjaannya ya. Pelaksanaan pekerjaannya itu sampai dengan tanggal 15 Desember. Tanggal 15 Desember nanti. Yang selesai sampai tanggal 5 Desember itu yang titik mana? Biar semuanya termasuk tol. Oh, tol enggak. Kalau tol ini dia multi years. Pekerjaannya ini terus berlanjut. Tahun ke tahun sampai dia nanti akan selesai. Ini yang selesai tanggal 15 Desember maksimal. Ini pekerjaan jalan rigid. Yang jalan dari mana? Kira-kira biar pemirsa semuanya dari mulai Sayung sampai dengan Karanganyar. Sampai Karanganyar. Makanya ini kan mereka ini melakukan pengecoran ini itu tidak serta-merta di satu sisi semuanya. Kami selalu koordinasi. Contoh, Pak, saya mau ngecor di Biaran ya. Nanti besok di Bolo, Pak, Desa Bolo depan Asmoko. Oh, nanti saya juga mau ngecek di depan Polsek Sayung. Kami udah melihat tuh rekayasa lalu lintasnya. Oh, berarti pekerja pelaksana itu update tiap hari. Tiap hari. Ke lantas. Iya, ke lantas. Kami lihat berapa titik pekerjaan hari ini, 4 titik. Oh ya, berarti nanti ke titik kontraflow-nya di sini. Masuknya di sini, keluar dari sini. Nah, itu juga berpengaruh terhadap penempatan personil saya nanti. Ada enggak, dan kira-kira masyarakat itu tahu kapan terjadinya kontraflow atau tidak? Kira-kira tahu itu? Kalau semua berkembang sesuai dinamika yang terjadi pada saat jam J-nya. Jadi saya bisa buka, saya buka di PLN nih. Ternyata PLN nggak ada antrian. Oh iya. Ada antriannya ternyata dari Buyaran sampai Jatenglen. Rubah dia jadinya. Berarti situasional ya? Situasional. Ya. Lihat di lapangan ya? Iya, situasional. Kita lihat juga ada nggak VVIP yang lewat, ambulans yang lewat. Kayak kemarin. VVIP itu maksudnya gimana? Biar VVIP kendaraan seperti pejabat pemerintah. Oh iya. Ya kan? Damkar dan lain sebagainya. Kayak kemarin anggota saya di HT itu bunyi, tolong di atensi untuk kendaraan Avanza warna hitam, di dalamnya ada ibu hamil. Tolong untuk diberikan akses lewat. Iya, akses lewat. Nah, kita melihat kalau saya buka di PLN udah lewat ya. Iya. Dia udah lewat tuh. Putaran PLN udah lewat kan? Kan nggak mungkin. Iya. Akhirnya kan saya akan kontraflowkan dia di putaran selanjutnya. Nah, jadi nggak bisa kita pastikan bahwa pasti kontraflownya di sini nih. Nah, seperti itu. Berarti memang lihat mereka yang seperti apa dan seterusnya itu ya. Jadi memang makanya saya bilang tadi cukup menguras tenaga dan pikiran, karena kita harus mempertimbangkan kapan, di mana titik kontraflow yang akan kita laksanakan. Berarti lantas extraordinary ya ini ya, luar biasa ya. Luar biasa. Jalur Pantura Demak ini memang terkenal dari berada jalur-jalur yang lain itu sudah terkenal dari dulu memang. Iya.
Ini dan sebelum kita akhiri, kemarin pada waktu masih masa pandemi level 3 atau 4 itu kan sempat jalan raya lampunya mati Dan? Mati. Nah, Ya, gimana kondisi sekarang Dan? Jadi memang pada saat itu kan kebijakan Iya, daerah. Pemerintah daerah saat itu dari aplikasi dari kementerian itu melihat adanya pergerakan cahaya yang berada di wilayah Kabupaten Demak. Satu itu, yang kedua tujuannya dimatikan lampu itu adalah para PKL ini kan memang pada saat level 4 itu kan tidak boleh jualan. Oh iya betul. Iya kan Pak? Apalagi di pinggir jalan ya. Makanya biasanya pada pukul 20.00 yang seharusnya mereka tidak boleh berjualan, kami matikan. Dimatikan oleh Disub sebenarnya. Iya, karena memang ini aksesnya dari Dinas Perhubungan. Dimatikan dengan tujuan bahwa para PKL ini tidak berjualan. Karena apabila mereka berjualan, maka memancing masyarakat datang ke situ, ngumpul di situ. Akhirnya berkerumun. Karena di sini identik dengan angkringan. Iya betul. Ya kan banyak. Ya kita tahu sama-sama lah bahwa memang itu juga mata pencarian mereka. Tapi Dan cukup ada kontribusi juga terhadap laka juga ya? Ya, kalau kita melihat ada bus yang masuk ke Sungai, ada bus yang masuk ke mana? Iya. Ke Sungai, ke jalur ini ada yang nabrak media jalan lah. Memang itu memang dinamika jalur Pantura Demak ini tinggi sekali. Artinya banyak yang berperan instansinya, tidak hanya Lantas, Disub tadi. Ada, makanya kami itu di Polres itu kita bikin Satgas Quick Response Penanganan Laka Lantas. Terdiri dari, makanya jangan heran kalau nanti ada laka lantas itu yang datang itu kami, BPBD, PMI, Damkar. Lintas sektor itu ya? Ya, lintas sektor, namanya Satgas Quick Response Penanganan Laka Lantas. Apa itu Jadi, contoh umpama kayak bis masuk ke sungai, kami nggak ada dong alatnya. Oh iya, nggak ada dong alatnya. Kami koordinasi dengan instansi terkait. Minta BPBD juga mungkin nggak ada alat, tapi dia punya link ke arah sana. Oh iya, saya punya kenalan. Termasuk kesehatan juga. Ya, PMI-nya, Dinkesnya. Jadi sama-sama datang ke situ. Dalam satu ke TKP gitu ya? Ke TKP. Kalau memang itu TKP-nya besar, maka semuanya datang. Tapi kalau memang cukup dihandle oleh kami, Damkar, cukup kami aja. Jadi kami sudah bikin grup. Di grup itu sudah ada semuanya. Jadi pada saat ada TKP kita share, kemudian nanti semuanya akan mengerahkan armadanya dan personilnya ke TKP tersebut. Iya. Ini malah ngobrol sebelum kita. Saya lebih senang kalau orang-orang apa. Nah ini kan berarti kalau tadi saya janji mau data laka. Iya, karena saya khawatir nanti katanya mau ke Polda juga. Nah, masih lama. Oh, masih lama. Iya. Bentar ya. Iya. Kita aneh laka ya. Iya. Biasanya tuh kalau tidak kayak gini nih. Iya. Saya kirim dulu ke sini. Iya. Biar lebih cepat ya. Biar pemirsa podcast itu kalau melihat data lakanya barangkali akan menjadi satu evaluasi lebih berhati-hati atau bagaimana kan gitu. Iya. Iya. Bentar, kita buka datanya. Tapi sambil nunggu data, kekaitannya dengan lampu yang tadi yang sempat mati pada level 4 tadi, sekarang kan sudah level 1. Ini update informasinya gimana? Kemarin sudah kami sampaikan ke Disub, Pak, bahwa memang ini sudah kami sampaikan jauh-jauh hari sebenarnya. Dari level 2 kemarin. Ini kan Demak kan level 1. Iya, level 1 ini. Iya, cuma hanya 4 wilayah loh. Sejauh kabupaten kan Demak. Kalau yang lain kan kota Tegal, Kota Magelang, Polresta Kota Semarang sama Demak. Kabupatennya 1. Iya, ini kebanggaan loh. Iya, prestasi ini. Karena malam minggu tadi terus ya. Makanya gejut vaksin dari malam minggu. Kita sudah melewati 70% loh vaksin. Iya. Untuk yang tahap 2 atau yang tahap 1? Tahap 1 udah lewat malah, udah 80-an mungkin. Tahap 2-nya sudah hampir mendekati 70%. Itu yang artinya seluruh masyarakat ya. Demak. Bukan yang dikerjakan oleh Polres, karena sekarang kan saling bahu-membahu ya antara Polres, Kodim, Dinkes juga buat, Puskesmas juga buat. Bahkan sekarang juga gandeng Puskesmas tadi ya, semuanya, pokoknya semua jalan. Kami juga Polres ini bikin tim vaksinator juga. Jadi ada 5 tim vaksinator, di mana ini bisa disebar ke seluruh wilayah. Jadi wilayah mana yang butuh relawan vaksinator, maka kita geser ke sana. Desa mana butuh, geser. Tentunya kita koordinasi dengan nakes yang berada di situ. Contohnya dia ke desa di Dempet, maka kita ke desa. Tapi vaksinator masalah screeningnya, tim ininya semua
kita siapkan. Gitu. Ya, tadi sudah data lalu lintas kalau mau lihat data 2021 ya? Ya, 2021 ya. Yang dan pandemi ini sampai dengan bulan ini September ya. Ya, ini November ya. Akhir tahun ini barangkali belum siap. Atau paling tidak ya September lah, karena September Oktober sampai dengan September itu Pak, jumlah kejadian itu 394 kejadian. Dari berbagai kemarin ini saya ambil datanya pada saat setelah pelaksanaan operasi patuh kemarin ini. Kan sebelum operasi ini ada operasi patuh. Satu bulan berikutnya belum nanti setelah ini kan saya ANEF lagi akhir November saya. Sampai dengan September ini 394 kejadian. Di mana yang meninggal itu ada 80 orang. Lumayan dan kemudian luka berat itu 5. Luka ringan 340. Jadi memang kasus laka lantas ini berpengaruh untuk perkembangan kelanjutan kehidupan wilayah Kabupaten Demak secara khususnya, secara umumnya ya bangsa Indonesia ini. Karena jumlah kematian karena laka lantas ini lebih besar Pak dari kejadian manapun di dunia ini. 1 tahun di Indonesia itu kalau nggak salah kemarin Pak Dirlantas menyampaikan kemarin itu 23.000 tingkat nasional se-Indonesia 23.000 Pak. Berarti coba bayangkan berapa yang untuk tingkat kabupaten se-Jawa Tengah Demak kategori berapa dan bandingkan kalau dibuat peringkat ya kemarin kan sudah dilakukan evaluasi operasi zebra ini. Kalau di ANEF dari kejadian dari awal sampai sekarang nih untuk Polres Demak sendiri itu kemarin di ranking sekitar ranking 18-20 dari 35 kabupaten. Dari 35. Dari tengah-tengah ya? Iya, berarti kita bukan ranking terakhir, ranking paling terakhir maka kejadiannya makin banyak. Paling banyak. Kalau boleh tahu paling sedikit mana dan? Paling sedikit itu Pekalongan Kota. Oh, karena memang ya yang paling sedikit itu Pekalongan Kota. Karena Pekalongan Kota itu kan sedikit juga kabupaten kecamatannya gitu loh. Paling sedikit itu Pekalongan Kota, Tegal Kota, Salatiga. Itu paling sedikit. Kecamatannya aja 4 atau berapa? Oh iya, kalau dilihat itu ya berarti tidak imbang dengan jumlah penduduknya. Betul. Kalau boleh tahu yang peringkat terbanyak tingkat kecelakaannya di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah kemarin yang peringkat 35. Banyumas paling tinggi. Oh, Banyumas. Iya. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan Banyumas? 1000 kejadian lebih sampai dengan bulan November ini. Kemarin ya kalau di ANEF ya. Kita aja tahun kemarin 2020 itu 593 kejadian loh. Artinya naik atau turun? Nah, ini kan kalau di bulan yang sama. Itu setahun ya. Itu setahun 593. Sedangkan ini kita kalau data saya ini di bulan September ini 394. Kan tapi belum ada setahun. Belum. Masih menunggu Desember. Masih ada Oktober, November, Desember 3 bulan lagi. Kita mudah-mudahan sih sepertinya menurun. Mudah-mudahan sih angka kecelakaannya bisa kita eliminir gitu dan ya. Kami juga ini mudah-mudahan tingkat fatalitasnya itu juga tidak begitu tinggi ya. Ya kalau jumlah kejadiannya banyak tapi fatalitasnya mungkin luka ringan atau mungkin kecelakaan material mungkin masih ya ini, tapi kalau sampai meninggal dunia kan sangat disayangkan. Dan ini juga mungkin juga ada pemirsa bertanya-tanya dan ke redaktor podcast ini dan semestinya itu kalau ada kecelakaan itu orang awam atau masyarakat itu boleh membantu dan artinya lihat kecelakaan pertama kadang kan ada persepsi yang takut belum ada polisi datang dan seterusnya kita nanti malah dikhawatir di BAP dan seterusnya. Silakan Pak. Oh, enggak apa-apa ya. Demi keselamatan manusia. Karena ada yang menyebabkan, ada yang bilang juga enggak boleh kalau belum ada polisi datang kan gitu. Jadi begini, masyarakat setempat yang melihat kejadian laka lantas kalau memastikan bahwa orang ini masih hidup, silahkan dibawa ke rumah sakit Pak. Jangan tunggu polisi datang selama dia yang masih hidup. Tetapi kalau masyarakat ini memastikan bahwa korban ini sudah meninggal dunia, kan kita bisa melihat dari nadinya, dari ciri-ciri dia udah meninggal atau belum. Oh, berarti kalau masyarakat lihat harus dipastikan masih hidup atau tidak itu dia. Kita bisa lihat kan, masih hidup. Kalau masih hidup atau dia masih minta pertolongan, silakan Pak bawa ke rumah sakit. Nggak akan ya? Iya, kan saya tidak pernah mempermasalahkan selama saya jadi Kasalantas, tidak pernah saya permasalahkan. Karena ada yang juga dan pro dan kontra, artinya boleh atau tidak gitu. Itu sebagai bentuk
meningkatkan rasa kemanusiaan ya, satu orang, karena kepedulian. Khawatir nanti kita dianu ternyata enggak diinvestigasi dan setelah malah kita enggak. Berarti kalau ada kejadian seperti itu, kalau dipastikan masih hidup, saya malah sangat dan butuh pertolongan, segera lakukan pertolongan pertama dan saya malah sangat menyayangkan kalau ada kejadian laka lantas, korbannya masih hidup, dia malah menunggu. Bukan update apa itu? Oh iya, selfie atau selfie. Itu ya di foto-foto itu ya. Wah, terjadi kecelakaan lalu lintas, tapi menolongnya enggak, orangnya masih hidup. Ini kadang saya sangat menyayangkan. Kontraproduktif. Padahal kalaupun dia mau melaporkan, cukup telepon Polres, nanti Polres akan datang, atau telepon siapapun yang dia kenal polisi di wilayah tersebut, mau polisi di Jakarta pun telepon juga nanti. Termasuk telepon Pak dan Fadi ini ya? Pokoknya siapa pun yang telepon 24 jam. Handphone saya ini nggak pernah mati, Pak. Oh, kalau mati bisa juga. Dia begitu mau lompat saya cas dia. Oh gitu. Termasuk malam hari ya? Malam hari. Karena kecelakaan kan tidak lihat waktu ya? Tidak ada lihat waktu, Pak. Dan kalau boleh, tadi subuh saya tidur jam 3 pagi, Pak, untuk monitoring perjalanan ada kejadian atau enggak gitu. Karena memang itu saya bilang tadi, dinamika lalu lintas ini situasional terus berkembang, nggak bisa dipastikan ini pasti bakalan lancar terus, ini nggak ada laka lantas, nggak bisa. Karena itu banyak faktor yang menyebabkan kejadian laka lantas. Enggak, kalau ini dan tadi kan menyampaikan kalau ada seperti itu silahkan konfirmasi ke lantas, anggota dan seterusnya. Barangkali ada call center-nya enggak? Biar masyarakat ini tahu, kan tidak semua masyarakat tahu nomornya, WhatsApp-nya anggotanya dan seterusnya. Ini ya, saya perlihatkan. Ini lagi sudah selesai, lagi mau diupload ke Google Play Store. Oh iya. Aplikasi? Ya, kita aplikasinya namanya Jagawali namanya. Oh iya. Saya lihat. Ini aplikasi dari inisiasi lantas atau? Dari Pak Kapolres. Oh, dari Pak Kapolres. Ya, dari Pak Kapolres menginisiasi bahwa ada aplikasi Jagawali. Biar pemirsa podcast kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Biar pemirsa lebih kelihatan nggak? Ini kelihatan. Kelihatan. Nah, ini kalau dia terjadi kecelakaan, kalau dia terjadi sesuatu kriminalitas yang membutuhkan kepolisian segera. Kriminal atau lalu lintas? Apapun. Dia panik umpamanya. Oh iya. Saya umpamanya kecurian, atau mungkin saya ditabrak orang, saya bingung nih mau ngapain, bingung mau ngapain. Dia ada panic button. Apa itu? Panic button. Oh iya. Ya, terus pada saat dipencet, dikonfirmasi dulu, Anda akan menekan pada saat ini dipencet, maka ini akan langsung terhubung dengan nomor telepon di SPKT, Pak. Oh, Bapak tekan di sana bunyi pasti. Bukan WA loh, Pak, bukan email loh, tapi langsung telepon. Oh, petugasnya standby 24 jam. Ready ya? Ready 24 jam. Dan kami itu sistem mobil dinas kami itu sistemnya menggunakan GPS. Jadi kami bisa pantau umpamanya mobil GPS mobil mana ini yang paling dekat dengan TKP nih. Contoh nggak mesti Polres kan? Contoh dia panik buttonnya ditekan di wilayah Karangawen nih. Oh, Karangawen lebih dekat nih. Justru malah tapi mobil dinas Polsek Meranggen lebih dekat nih dari layarnya nih. Nah, langsung di HT Meranggen induk, Mako induk. Tolong merapat ke kecamatan ini, desa ini. Karena dia berbasis GPS. Ketika masyarakat tadi ada ini sudah di launching atau belum dan? Ini baru kami update ke Google Play Store. Besok sudah kita sosialisasikan. Oh, besok ke masyarakat ya? Iya. Jadi kalau umpamanya nih dia bingung nih. Nanti ini ya? Ya, nanti dia mau bingung nih, Pak. Dia mau melaporkan kecelakaan. Pokoknya setiap peristiwa apapun lah, peristiwa hukum itu ya? Ya, laka lantas. Dia bisa klik, nanti dilapor tuh. Saat dia pakai sistem GPS. Nah, nanti kan ketahuan tuh. Saya di jalan ini, sekarang Katonsari, Kecamatan Demak. Keterangannya apa, Pak? Laka lantas, ambil fotonya. Yang ambil foto itu silakan masyarakat ya? Iya, masyarakat. Sebagai dokumen laporan apa ya? Begitu dia klik, nanti akan masuk ke SPKT. SPKT kemudian laka lantas. Laka lantas langsung telepon, Pak, merapat ke TKP. Ada laka lantas. Boleh nggak saya tanya Anda untuk memastikan SPKT mengkomunikasikan dengan terdekat dengan karena tadi GPS, ada nggak SOP-nya berapa menit? Jangan-jangan lama. Jangan. Kami sangat ada standarnya ya. Karena memang situasinya sekarang kayak gini, pengecoran kami belum bisa memastikan waktunya, Pak. Tapi yang jelas kami pastikan kendaraan personil terdekat dari TKP di mana masyarakat melapor
itu kami akan gerakkan. Karena ini semua berbasis GPS. Jadi masyarakat kalau mau mengirim, saya udah tahu lokasinya di mana. Saya aja mau melapor, saya udah tahu ini. Saya di jalan ini, kecamatan ini nanti GPS-nya muncul di jangan lalu lintas tadi ada kriminal. Coba ada bukan cuma laka lantas, Pak. Kriminalitas, dia mau laporin kriminalitas bisa dia. Ada berapa fitur kan selain ini? Bencana alam nih. Bencana. Termasuk bencana alam juga ya? Banjir, longsor. Kemarin Pak Kapolres ke Guntur tuh ya? Guntur ya. Iya, tempel itu ya. Bukan Turi Tempel, Turi Mulyo, maksudnya kelurahannya. Bendungan apa? Iya, bendungan yang dulu pernah bocor itu. Betul. Kemacetan nih. Pak, ada kemacetan. Kemacetan dengan lalu lintas itu tidak dijadikan satu, berbeda ya? Nanti ini laporan masyarakat kan. Nah, banyak fiturnya, Mas. Ini laporan aja kalau ada yang setelah yang mana kalau pungli itu? Ini contoh. Iya. Anggota Bapak ada yang pungli nih. Atau ada yang oknumnya yang saya takut dong. Masyarakat takut kalau mau laporan kan? Iya. Langsung tekan aja, Pak. Kirim aja. Nanti ini langsung ke propos. Untuk kita yakin dan memastikan bahwa ini diproses gimana dan karena bisa jadi masyarakat itu hanya laporan tapi tidak diproses gitu. Bapak ini kan di sini masuk aplikasi ini daftar email. Saya reply emailnya bahwa Bapak sudah melaporkan. Nanti kita balas update-nya. Enggak, artinya untuk memastikan bahwa itu ditangani oleh aparat yang berwenang itu layanan Polres, Satreskrim. Bapak bisa tanya di sini. Progresnya. Gitu. Bapak mau laporan polisi ada di sini. Bapak mau bikin SIM online ada di sini. Lengkap. Jadi ternyata mana ya? Ini sudah kita hari ini sudah kita finalkan kegiatannya, nanti nunggu petunjuk Pak Kapolres apakah nanti hari Senin baru di launching ke Google Play Store atau nanti ini memang ini Jaga Wali ini adalah singkatan dari penjaga Kota Wali. Jadi bagaimana filosofinya itu ya kira-kira ya. Filosofinya itu menjaga Kota Wali supaya tetap menjadi Kota Wali yang seutuhnya. Betul ya, sekali. Bukan Kota Wali yang lain konotasinya. Karena kemarin Pak Wakil Bupati itu Kota Wali itu sekarang konotasinya bukan Kota Wali juga. Apa konotasinya, Pak? Wali itu wanita liar. Karena benar kan. Jadi saya 3 minggu kemarin itu jadi Pamenwas di Polres itu merazia juga para karaoke muterin gitu, muterin ya memang ada dan kami selalu mengajak dari Satpol PP sebagai pemangku kebijakan penegakan di sini ya, mereka yang menindak bahwa saya nggak kami cuma menyampaikan, silakan nanti Satpol PP bagaimana nanti ini seperti itu. Wah, ternyata luar biasa informasi yang sudah digali di studio podcast ini. Mudah-mudahan nanti pemirsa podcast dan masyarakat Demak bisa lebih tahu informasi tentang Polres Demak. Karena dengan yang terbaru tadi, terobosan dan inovasi sehingga masyarakat itu tidak mencari-cari, ternyata hadir di saat dibutuhkan. Betul. Jadi saya setiap malam minggu jangan khawatir, di alun-alun itu setiap malam pasti ada. Iya. Nama programnya Siaga Wali. Iya, Siaga Wali juga. Ya, Siaga Wali. Kami juga nanti juga ada Jaga Wali, ada Jumat Berkah, itu semua program Pak Kapolres. Iya. Nanti ada wali-wali yang lain dan karena wali ada 9 kan? Siap. Ini baru berapa wali kan? Ya, berkah apa saja? Siaga Wali, Jogo Wali. Nanti juga ada Jumat Berkah. Jumat Berkah. Berarti minimal masih kurang udah. Masih banyak. Masih kurang, kalau 3 itu berarti kurang 6. Kurang 6 ditunggu kehadiran inovasinya ada. Ya, semoga kita setiap hari, setiap saat bisa memunculkan inovasi-inovasi. Oke, siap ya. Saya juga mengharapkan sekali bahwa adik-adik di SMA 1 di rumah ini nanti ada yang jadi penerus kita di masa depan, jadi anggota Polri, Polwan, Polki, atau organisasi profesi yang lain lah, atau TNI, dokter dan lain-lain sebagainya. Dan guru juga, karena ini hari guru. Iya. Saya masih ingat loh di himne guru itu. Iya. Saya selalu kalau datang ke sekolah-sekolah saya langsung tanya, kamu hafal nggak himne guru itu? Coba angkat tangan yang hafal, saya kasih hadiah, saya bilang gitu. Jangan sempat jangan sempat kamu di sekolah ini, orang tua di sekolah dong. Betul. Guru itu. Saya pakai baju coklat ini kalau bukan berkat dari ajaran guru-guru saya nggak bisa. Karena tanpa ada guru kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dasar dari yang memberikan kita ilmu ini selain orang tua di rumah,
siapa lagi? Ya, PL Buana Guru. Saya kalau nyanyiin himne guru tuh nangis ya. Iya betul. Tadi juga ada yang meresapi ya. Ya. Perjuangan guru bagaimana kontribusinya terhadap kehidupannya. Kenapa istri saya itu pengen jadi penerus bapak ibunya itu karena dia melihat bahwa sosok seorang guru itu memang, kalau istri saya itu kan bapaknya guru, ibunya guru, Pak. Iya betul. Jadi betul. dia selalu berpikir, wah, saya sangat bersyukur ya, sehingga di rumah itu saya tenang. Ya, istrinya ibu rumah tangga atau guru juga dan? Enggak. Meskipun dia sarjana pendidikan, dia punya akta 4, iya. ya, tapi dia nggak mengajar. Ini kalau boleh tahu sebelum kita closing, tinggal di mana dan? Saya di sini ngontrak di Botorjo. Oh di Botorjo, perumahan Botorjo ya? Di belakang PLN. Oh di belakang PLN. Saya suka naik sepeda tuh, keliling ngeliatin sungai. Iya. Sungai yang setiap hari Sungai Tuntang itu ya? Ya, sungai itu kan kita PDAM dari situ. Iya, semua di situ. Iya. Ya, terima kasih Dan atas kesempatan obrol-obrolnya di studio podcast SMA 1 Demak. Kalau boleh tahu satu kata Dan podcast SMA 1 Demak? Luar biasa. Luar biasa. Inovatif, ada pesan? Inovatif, terus berkembang. Saya harapkan ini jadi pioner bagi podcast yang lain di Jawa Tengah. Amin. Ini merupakan salah satu langkah maju Pak di era 4.0 sekarang, di mana kita tidak perlu di depan umum banyak masyarakat, tetapi melewat media podcast ini banyak ilmu yang bisa kita ambil, banyak hal yang bisa kita terima ya, sehingga kita terhindar dari macam-macam hal-hal yang negatif, hoax dan lain sebagainya. Ya, saya mengharapkan semoga podcast ini terus berkembang, bahkan mungkin nanti ya bisa setingkat dengan podcastnya Om Deddy Corbuzier. Oh iya, amin. Iya. Terima kasih Dan atas waktu dan kesempatannya bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan Dan Fandi selalu sukses karirnya. Amin. Dan menjadi pengganti Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Amin. Dan nanti kalau jadi Kapolri kan kita undang lagi di studio podcast SMA 1 Demak. Nah, kalau bukan seperti ini bentuknya lain lagi. Ini masih jadi kasat. Ya? Kalau Ya. ini kan masih kasat. So kalau jadi jenderal lain lagi bentuknya gitu. Oke. Terima kasih. Iya. Saya sangat tersanjung ini. Iya. Diberikan kehormatan untuk datang ke podcast ini. Oke, terima kasih Dan ya. Alhamdulillah kami juga sangat senang sekali kedatangan Dan Fandi sebagai Kasat Lantas Polres Demak. Ya. Demikian pemirsa podcast SMA 1 Demak dimanapun berada dan masyarakat umum, obrolan santai sekitar dunia lantas dan seputarnya dengan narasumber kita Bapak AKP Fandi, Kasat Lantas Polres Demak. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe, dan tetap ikuti tema-tema kami yang aktual, akurat, dan berkarakter. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi